Ketika mendengar orang Jepang bergabung dengan Amerika dan melakukan pertempuran bersama pada Perang Dunia Kedua, pasti banyak orang yang tidak percaya. Namun hal itu benar-benar terjadi, yaitu dalam pertempuran Italia tahun 1943 dan pertempuran di tempat lainnya selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Tanggal 19 Februari 1942, setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, Presiden Roosevelt menandatangani perintah eksekutif 9066 yang isinya agar seluruh warga keturunan yang berada di wilayah AS harus tunduk terhadap kebijakan sekretaris perang maupun komandan militer setempat. Akibat perintah eksekutif tersebut, Kepala Komando Pertahanan Barat dan Angkatan Darat keempat Letnan Jenderal John L. David memutuskan agar para keturunan Jepang yang berada di wilayah Amerika Serikat ditangkap serta diinternir dalam kamp. Mereka dikategorikan sebagai musuh berbahaya. Alasan militer menginternir keturunan Jepang karena takut ada aksi sabotase. Orang-orang keturunan Jepang tersebut kemudian dijuluki Nisei, sementara anak-anak mereka dijuluki Sansei. Selain penahanan terhadap keturunan Jepang, Departemen Perang juga menyerukan agar memecat semua keturunan Jepang yang berada di militer AS. Komandan Angkatan Darat Hawaii, Letnan Jenderal Delos Emon, kemudian memecat ribuan tentara keturunan Jepang, namun mengizinkan 1.300 tentara Nisei dari resimen ke-228 dan 229 untuk tetap bertugas sebagai Garda Nasional Hawaii. Para Nisei kemudian mengajukan petisi kepada Jenderal Emon agar diizinkan membantu perang. Petisi dikabulkan dan para Nisei kemudian membentuk Varsity Victory Volunteer. Jenderal Emon merasa khawatir dengan kesetiaan Nisei Jepang. Kemudian merekomendasikan kepada Departemen Perang agar para Nisei yang berada di resimen 228 dan 229 untuk diorganisir ke dalam Batalion Sementara Hawaii. Tanggal 5 Juni 1942, Batalion Sementara Hawaii disahkan dan dikirim ke kamp Mitsukoe Wisconsin. Tanggal 15 Juni 1942, batalion tersebut disahkan menjadi Batalion Infanteri ke-100 dan kemudian berpindah ke kamp Shelby, Mississippi untuk melanjutkan latihan tempur. Anggota batalion ini berjumlah 1.432 orang. Dengan kemunculan Batalion ke-100, Departemen Perang memerintahkan agar tim tempur Jepang Amerika untuk segera dibentuk. Pemerintah AS mewajibkan semua Nisei yang bergabung agar bersumpah setia kepada AS. Banyak Nisei yang menyatakan iya, namun disertai kritik tajam tentang rasisme yang mereka terima. 14.000 Nisei akhirnya bergabung di resimen ke-442. Tanggal 1 Februari 1943, resimen tim tempur 442 resmi diaktifkan dengan susunan Kolonel Carl W. Vance sebagai komandan dan Letnan Kolonel Merritt B. Booth sebagai pejabat eksekutif. Tim tempur 442 terdiri dari 3 batalion infanteri, Batalion Artileri 8 ke-522, Kompi Insinyur ke-232, Kompi Anti-Tank, Kompi Meriam, Kompi Servis, Detasmen Medis, Kompi Markas, dan Pasukan Angkatan Darat 206 yang semuanya dipimpin oleh perwira menengah AS. Militer AS melarang keras penempatan Nisei di Titer Pasifik. Namun uniknya, AS tidak melarang keturunan Jerman atau Italia berperang melawan kekuatan poros. Untuk Pasifik, AS hanya merekrut orang-orang yang mahir berbahasa Jepang sebagai penerjemah atau mata-mata. Ketika sebagian besar anggota resimen ke-442 sedang berlatih di Camp Shelby, Mississippi, Batalion ke-100 mulai diberangkatkan ke Oran, Afrika Utara dan tiba di sana pada 2 September 1943. Namun timbul diskriminasi rasial hingga akhirnya para Nisei dikirim ke tempat lain dan dimasukkan ke resimen infanteri ke-133 Divisi Infanteri ke-34 Mayor Jenderal Karl Sheridan di bawah perintah Angkatan Darat ke-5 Jenderal Wayne Clark. Ketika mencapai wilayah Italia pada 29 September 1943, Batalion ke-100 langsung terlibat pertempuran sengit dengan pasukan poros. Batalion ini terus maju hingga berhasil merebut Benevento. Cukup unik karena salah satu perwira di batalion ini justru orang Korea, yakni Letnan Young Oh Kim.
Dalam pertempuran Monte Cassino Januari 1944, batalion ini menderita korban cukup parah, hingga kemudian diberi sebutan Batalion Hati Ungu. Lawan mereka yang berasal dari Valhirmjäger atau ITCJO memang cukup berat. Tanggal 26 Maret 1944, batalion ke-100 dipindahkan di tepi pantai Enzio. Pertempuran di tempat ini terjadi pada malam hari. Jika siang, para tentara justru tertidur. Tanggal 1 Mei 1944, RCT atau Regimen Combat Team 442-1 Batalion ke-1 yang ditinggalkan mendarat di Enzio, Italia, dan terus bergerak mencapai posisi Batalion ke-100. Tanggal 23 Mei, sekutu berencana melakukan serangan besar, namun kurang informasi. Akhirnya Letnan Yong Oakim dan prajurit Irving Akahoshi menyusup ke wilayah Jerman, serta berhasil menculik 2 tentara Jerman. Akibat tindakannya tersebut, Letnan Yong Oakim mendapat penghargaan dari militer AS. Setelah serangan besar sekutu di Lanuvio, batalion ke-100 kemudian ditautkan dengan RCT 442 yang baru tiba. Batalion ini lantas menjadi batalion ke-1. Tanggal 26 Juni 1944, RCT 442 beserta batalion ke-100 terlibat pertempuran sengit di desa Belvedere di Suvereto, Tuscany, Italia. Ini adalah pertama kalinya batalion kedua dan ketiga terlibat pertempuran dengan pasukan poros. Batalion ke-100 kemudian bergerak ke timur dengan rute yang tertutup untuk mengepung Jerman melalui Bukit Belvedere. Pasukan Jerman yang berada di desa tidak menyadari kehadiran batalion ke-100 dan mereka sangat terkejut ketika batalion ke-100 melakukan serangan dadakan dari arah timur yang terbuka. Jerman berusaha mundur dan dihadang oleh Kompi C batalion ke-100. Dalam kepanikan, Jerman bergerak ke arah lain, namun dihadang oleh Kompi A batalion ke-100. Akhirnya pasukan Jerman yang tersisa bergerak ke utara dan terlibat pertempuran kecil dengan unit RCT 442 yang tersebar hingga berhasil melewati kota Saseta. Tindakan batalion ke-100 mendapat apresiasi luar biasa dari para petinggi militer AS, termasuk dari staf kepresidenan. Setelah beristirahat beberapa hari, RCT 442 bersama Divisi Infanteri ke-34 terlibat pertempuran kembali pada tanggal 1 Juli dan berhasil merebut Cecina serta terus bergerak menuju Sungai Arno. Keesokan harinya, RCT 442 mendekati Arno dan terlibat pertempuran sengit di Bukit 140. Bukit 140 dipertahankan oleh 1 batalion Jerman lengkap dengan satuan artilerinya. Dalam pertempuran Bukit 140, Jerman berhasil menghancurkan Kompi L batalion ketiga dan Kompi K batalion kedua. Kompi Insinyur 232 berusaha keras menjinakkan ranjau darat dan membersihkan jalur RCT 442. Batalion kedua kemudian bergerak ke timur bukit, sementara batalion ketiga bergerak ke sisi barat. Akhirnya tanggal 7 Juli, pasukan Jerman yang berada di bukit menyerah kepada RCT 442. Hari itu juga, batalion ke-100 memulai pertempurannya di kota Castellina Maritima. Pasukan Nisei berhasil merebut dataran tinggi dan terus bergerak menuju kota. Kompi C yang berada di kota menghadapi perlawanan berat dari tentara Jerman. Kompi B yang bergerak ke utara Castellina juga menghadapi perlawanan yang berat. Dengan tembakan besar-besaran dari artileri 8 ke 522, akhirnya Jerman berhasil dipukul mundur pada jam 6 sore. Hingga tanggal 25 Juli, RCT 442 menghadapi perlawanan berat dari setiap kota yang mereka lalui, hingga akhirnya dapat mencapai Sungai Arno dan mengakhiri kampanye Roma Arno. RCT 442 menderita cukup banyak korban. 17 orang hilang, 44 orang terluka non pertempuran, 972 orang terluka dalam pertempuran, dan 239 orang tewas dalam pertempuran. Namun mereka berhasil menewaskan 1.100 tentara Jerman serta berhasil menawan 331 tentara. Dalam kampanye pembebasan Prancis, RCT 442 mendapat tugas menyerang Bukit Vos. Medan Vos cukup berbeda dengan medan-medan lainnya, di mana banyak terdapat pohon besar dan kabut tebal. Juga setiap jengkal bukit dijaga ketat oleh pasukan Jerman.
Tanggal 15 Oktober, RCT 442 memulai serangan terhadap posisi Jerman di 4 Bukit Vos. Batalion ke-100 bergerak ke Bukit A yang dikuasai oleh Resimen SS Polizei 19. Batalion kedua bergerak ke Bukit B. Setelah beberapa hari terlibat pertempuran sengit melawan senapan mesin Jerman, artileri lapangan ke-522 berhasil menghujani Jerman dengan artileri mereka. Dan pada akhirnya Batalion ke-100 berhasil merebut Bukit A pada tanggal 18 Oktober. Batalion kedua juga dapat merebut Bukit B dengan cara yang sama, hanya beberapa jam setelah keberhasilan Batalion ke-100. Setelah Bukit A dan B berhasil dikuasai, Batalion ketiga bersama Resimen ke-142 dari Divisi ke-36 AS memulai serangannya di kota Bruyère. Pasukan AS yang memasuki kota Bruyère mendapat serangan artileri dari Bukit C dan D yang belum diamankan. Batalion kedua dan ketiga kemudian bergerak merebut Bukit C dan D. Hingga akhirnya Jerman benar-benar dipukul mundur dari 4 bukit tersebut. Dalam 3 hari pertempuran, akhirnya kota Bruyère dapat direbut. Pasukan RCT 442 berhasil menawan 134 anggota Wehrmacht, termasuk juga relawan dari negara poros dan INA India. Akibat pertempuran ini, RCT 442 kehilangan 100 prajuritnya. Tanggal 22 Oktober, Batalion ke-100 mendapat perintah bergeser ke kota Bifontaine. Batalion ini kemudian terlibat pertempuran sengit hingga berhasil diisolir oleh pasukan Jerman. Batalion ke-100 benar-benar harus bertempur secara infanteri tanpa dukungan radio dan artileri. Tanggal 24 Oktober, Batalion ketiga berhasil mencapai Batalion ke-100 dan berhasil membebaskan para nisai yang terkepung. Kota Bifontaine kemudian diserahkan kepada Resimen ke-142 dan Divisi ke-36 AS. Setelah beberapa hari terlibat pertempuran, pukul 4 pagi 27 Oktober, militer AS menugaskan RCT 442 untuk membebaskan batalion yang hilang atau Batalion Texas di 2 mil dari kota Bifontaine. Selama berhari-hari, RCT 442 mengalami pertempuran yang sangat berat. Gerak laju terhalang kabut tebal dan salju. Bahkan untuk mengetahui arah tujuan, para nisai harus saling meraba agar tidak terpisah dari pasukan. Akibat tebalnya kabut, logistik yang diterjunkan dari pesawat banyak yang salah sasaran dan mendarat di pihak Jerman. Pasukan Jerman sendiri sama situasinya. Bahkan mereka tidak mengetahui jika telah mengisolir batalion dari 141 dan RCT 442. Ketika RCT 442 bergerak semakin dalam, mereka mulai ragu. Namun beberapa tentara nekat berlari dan melepaskan tembakan sambil berteriak "Banzai, Banzai". Akhirnya semua anggota RCT 442 mengikuti orang-orang yang berlarian. Mereka pun dihujani tembakan beragam persenjataan. Walaupun satu demi satu nisai berguguran, namun mereka terus maju menyerang posisi pasukan Jerman. Para grenadier yang menguasai dataran tinggi tidak mampu membendung para nisai yang berlarian menambaki lereng yang curam dan menembaki mereka di lubang perlindungan. Akhirnya pertahanan grenadier hancur dan mereka melarikan diri dengan sangat kacau. Tanggal 30 Oktober, RCT 442 berhasil membebaskan Batalion Texas yang hilang, serta berhasil menyelamatkan 211 prajurit. Namun mereka kehilangan 800 orang hanya dalam 5 hari. Tanpa istirahat yang cukup, RCT 442 diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan hingga mencapai Zhangde-Vos. Dari 1.430 orang yang berada di Batalion ke-100, kini hanya tersisa 239 prajurit dan 21 perwira. Batalion kedua tersisa 316 prajurit dan 17 perwira. Sementara batalion ketiga, setiap kompinya hanya memiliki kurang dari 100 orang. Tanggal 12 November, Komandan Divisi ke-36 Jenderal John E. Dahlquist memerintahkan agar seluruh anggota RCT 442 untuk berdiri dalam formasi upacara. Ia cukup marah dan sedih ketika melihat salah satu kompi hanya berisi 14 orang. Setelah pertempuran sengit di Vos, Resimen Tim Tempur ke-442 kemudian dikirim Maritim L dan Front Rivera untuk tugas perbatasan. Dan pada tanggal 23 Maret 1945, RCT 442 berlayar ke Italia
untuk bertugas di garis Gotik. Namun artileri lapangan ke-522 tidak turut serta karena ditugaskan ke wilayah lain di Eropa. RCT 442 bersama divisi ke-92 Buffalo Soldier kemudian diperintahkan melakukan serangan pengalihan di sayap kiri garis Gotik dan berhasil membuat serangan mundur. Akibat derasnya gerak laju pasukan Amerika, tanggal 17 April tentara Jerman menghancurkan benteng-benteng mereka dan mundur ke pertahanan terakhir di Aula. Tanggal 25 April, Aula jatuh dan ribuan tentara Jerman mulai menyerah. Ini merupakan pertempuran terakhir bagi RCT 442. Di tempat lain, tanggal 29 April 1945, pengintai dari Batalion Artileri ke-552 yang bertugas di Jerman beserta pasukan 101 lintas udara dan divisi lapis baja ke-12 menemukan subkamp Kaufering 4, bagian dari kamp konsentrasi Dachau Jerman. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Tentara AS menemukan sedikitnya 500 mayat telah hangus. Akibatnya, warga Jerman setempat dipaksa menguburkan mayat-mayat tersebut sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan orang-orang mereka. Dan pada tanggal 2 Mei, pasukan 522 menemukan ratusan tahanan yang sedang menuju Wagnissen. Pasukan 522 beserta pasukan AS lainnya kemudian membebaskan kamp-kamp yang mereka temui. Ketika Jerman menyerah, Batalion Artileri 522 ditugaskan menjaga keamanan kota hingga akhirnya ditarik ke Amerika Serikat pada November 1945. Walaupun telah berjasa kepada Amerika Serikat, namun tetap saja para Nisei mendapat perlakuan kurang baik. Selain kesulitan mendapatkan tempat tinggal, mereka juga terkadang ditolak masuk ke toko, restoran, atau bar. Bahkan ada yang terang-terangan memasang papan penolakan. Pada perayaan 15 Juli 1946, Legion Amerika sempat menolak Nisei. Namun akhirnya, para Nisei bisa ikut perayaan berkat campur tangan perwira asal Kaukasia. Para Nisei pun mendapat penghormatan dari Presiden Truman. Tercatat sebanyak 21 medal of honor dan 18.143 penghargaan lain telah diberikan kepada anggota Batalion ke-100 dan RCT 442. Kini setiap tanggal 5 April dirayakan sebagai Govorfrog Day untuk menghormati penerima Medal of Honor pertama dari RCT 442.